Siapa yang lebih penting, dia atau negara? Bab 714. Abang Hansel, Orila setengah terbangun dan setengah bermimpi, bergumam dengan jantung berdebar. Kamu tidak bisa meninggalkan Rila. Kamu tidak boleh menipu Rila. Rila, Abang Hansel akan menepati kata-kataku dan tidak akan meninggalkan Rilaku. Miguel menepuk tangannya dan menidurkannya. Ya, Rila akan segera tidur. Mendengar suaranya yang lembut, Orila menutup matanya dan pergi tidur lagi. Miguel membaringkannya, meletakkan bagian belakang kursinya, berbaring di sampingnya, merentangkan lengannya dan menyeretnya ke dalam pelukannya. Orila berguling ke pelukannya dan menghela napas dengan nyaman. Senang kalau ada Abang Hansel. Miguel tidak tahu apakah gadis itu terjaga atau dia memikirkan Abang Hanselnya dalam mimpinya. Tidak peduli dia bermimpi atau tidak, dia rela memanjakannya. Mengawasinya tidur, Miguel mengulurkan tangan dan dengan lembut mencium keningnya yang ada bekas luka plem. Tanda ini ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Ketika Orila baru berusia 4 tahun, ketika dia ditangkap oleh orang jahat. Karena dia seorang gadis, tidak enak untuk meninggalkan bekas luka di dahinya. Bekas luka ini hampir sama dengan plem. Kemudian dokter membuatnya menjadi gambar buah plem di dahinya. Tetapi segala sesuatu tentang Rila, bahkan jika Abang Hansel tidak bersamanya selama beberapa tahun berikutnya, dia mengetahuinya dengan jelas. Dia memukul seseorang pun tidak ada yang curiga dia yang melakukannya. Karena dia duduk di kursinya dengan tenang dan diam-diam, pipinya yang merah merona itu sangat menarik. Orang yang melihatnya tidak akan tahan untuk tidak menciumnya. Siapa yang akan curiga bahwa dia bisa memukul orang? Namun, kemudian karena kesaksian siswa, ditambah video-video pengintaian, ternyata Orila yang lucu benar-benar memukul orang. Pada saat itu, orang tua dari pihak lain menolak untuk mematuhi dan meminta anak laki-laki itu untuk mengundang orang tuanya ke sekolah. Tetapi anak laki-laki itu hanya memasang ekspresi menyedihkan dan polos. Orang tua dari pihak lain bahkan menghela napas dan memaafkannya, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengalahkan teman-teman sekelasnya lagi di masa depan. Kebiasaan memukul orang tidaklah baik. Setelah pelajaran ini, Orila tidak lagi memukul orang. Karena dia telah berlatih taekwondo sejak dia masih kecil, pukulannya sangat kuat dan berkelahi dengan anak-anak pada usia yang sama. Teman-temannya pasti akan sangat terluka. Kemudian, teman-teman Orila tidak lagi menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Banyak kali dia ingin melawan orang, dia tidak perlu turun tangan sendiri. Masalahnya bisa selesai dengan sendirinya. Nilainya bagus. Dia melompat setiap tahun dan dia perlahan-lahan berteman dari segala usia. Ketika Orila masih muda, dia tidak memiliki masalah di kelasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia secara bertahap menjadi pemimpin sekelompok orang. Banyak hal dia hanya perlu menggerakkan otaknya. Yang lain akan membantunya untuk menyelesaikannya. Orila pergi ke perguruan tinggi sebelumnya dan belum tumbuh dewasa. Ada siswa laki-laki yang lebih tua di kelas yang mengejar dia. Dia secara halus menolak untuk mengejar teman-teman sekelasnya dengan alasan untuk mencari tahu bahwa dia punya pacar. Namun, dia tidak pernah muncul dengan pacarnya. Jadi orang-orang membencinya karena merasa tidak menghargai orang lain. Dari kecil hingga besar, Orila adalah anak yang cerdas, percaya diri dan lincah. Di bawah perawatan yang cermat dari keluarganya, dia tumbuh sehat dan tumbuh menjadi anak yang ceria. Dia baik dalam segala hal.
tidak takut pada apapun. Tetapi dia memiliki kelemahan fatal. Orila takut gelap. Takut gelap. Dalam gelap, selama ada jejak cahaya, dia tidak akan takut. Dia takut bahwa di ruang tertutup kecil tidak ada jejak hitam cerah. Itu bayangan yang dia ukir di dalam hatinya. Itu juga pertanda dia mengukir Abang Hansel di dalam hatinya. Abang Hansel adalah dirinya, seperti tanda bunga plum di alisnya, tidak bisa dihapus seumur hidup. Ketika memikirkan masa lalu Orila, ponsel Miguel tiba-tiba berdering. Telepon dari kantornya. Ponselnya yang berfungsi memiliki dua bagian. Satu aktif pada siang hari dan yang lainnya aktif pada malam hari. Telepon berdering hanya pada malam hari ketika sesuatu yang mendesak terjadi. Kali ini, masalah apa yang mendesak? Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia segera mengangkat ganggang telepon ketika dia melewati suara sekretaris Tobias datang dari ponselnya. Tuan Presiden, tidak baik. Sesuatu yang serius telah terjadi. Miguel mengerutkan kening. Masalah apa? Tobias terbatuk pada saat melaporkan kepadanya dengan tertib. 5 menit yang lalu, gempa berkekuatan 7,6 terjadi di pinggir kota. Episentrumnya adalah kota Kabupaten Chengnan. Saat itu tengah malam dan banyak orang di rumah. Statistik awal jumlah korban sepertinya tidak baik. Gempa berkekuatan 7,6, episentrumnya ada di kabupaten yang setara dengan penduduk kabupaten yang bisa dikubur hidup-hidup. Pikiran Miguel langsung meledak dengan pesan-pesan ini dan dia berkata, "Apa pengaturan untuk pekerjaan bantuan dari departemen terkait? Lanjutkan, raih 72 jam. Keselamatan yang paling penting. Cobalah untuk menyelamatkan orang yang masih hidup." Hanya beberapa hari setelah menjabat, sudah mengalami bencana alam yang sangat hebat. Gempa ini juga merupakan ujian besar bagi Miguel di jalan politik. Ya, Tobias menjawab dan bertanya lagi. Tuan Presiden, apakah Anda ingin mengirim kami ke daerah bencana untuk membantu korban? Ketika dia mendengar pertanyaan sekretarisnya, Miguel melirik Orila yang berbaring di sebelahnya. Dia tidur sangat nyenyak. Karena Abang Hanselnya berjanji untuk tinggal bersamanya, dia tidak akan takut lagi. Jadi, dia tidur nyenyak. Miguel tidak ingin mengingkari janjinya, tetapi sebagai presiden suatu negara, dia masih memiliki bangsanya sendiri. Dan dia tidak ingin meninggalkannya lagi. Tetapi dia juga ingin meninggalkannya. Dia berkata, "Bersiaplah, aku akan pergi ke daerah bencana sendirian." Tobias berkhawatir. Tuan Presiden, situasinya sangat tidak stabil. Ada kemungkinan gempa susulan besar kapan saja terjadi. Tolong pikirkan baik-baik. Miguel berteriak, "Hidupku adalah hidupku." Ya, aku akan mengaturnya. Sebenarnya dia baru saja menjabat menjadi presiden baru. Saat ini mempertaruhkan nyawanya ke daerah bencana dapat menyelamatkan orang-orang yang terkena bencana di daerah bencana, tetapi juga dapat membuat hati semua orang di negara itu hangat. Ini bisa dikatakan sebagai sarana politik Miguel, tetapi yang benar adalah belas kasihnya kepada rakyat yang merupakan dasar dari presiden suatu negara. Miguel membelai wajah Orila. Dia percaya bahwa dia pasti bisa mengerti dan mendukungnya. Dia mengulurkan tangan dan menekan tombol panggilan depan, lalu berkata, "Pergi ke rumah Lin." Orila terbangun. Dia bangun ketika Abang Hansel menerima panggilan telepon. Tetapi dia memilih untuk berpura-pura tidur. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Abang Hansel.
Dia mendengar Abang Hansel menyebutkan departemen terkait. Mendengarkannya menyebutkan warga negara dan sebagainya. Jadi, dia hampir yakin dengan tebakan itu. Abang Hanselnya kemungkinan adalah presiden negara A. Ketika dia memintanya bertatap muka, dia tidak mengakui. Harus disembunyikan secara tak terkatakan.